Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki. Kedua kota itu luluh lantak, dan karena mengalami banyak tekanan, Jepang pun tidak mampu melanjutkan perang dan akhirnya menyerah kepada pihak sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang dirahasiakan oleh pemerintah Jepang dengan menyegel semua stasiun radio. Tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir berhasil menelan berita tersebut melalui siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation. This is BBC London. Very important news. Japan has surrendered unconditionally to the Allied forces. After that, atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki and the Soviet attack, Japan accepted the Potsdam Declaration. The Second World War is over. Siapa di luar sana? Saya Bung, Sultan Syahrir, bawa kabar penting. Oh, Bung Syahrir, ada kabar apa malam-malam ini? Begini Bung, tadi saya mendengar bahwa Jepang sudah kalah. Dari mana Anda mendapatkan berita ini? Dari radio BBC. Berita sebesar ini kita tidak boleh mengabaikannya. Mari kita berdiskusikan kepada Bung Karno. Baik Bung, coba kita ke rumahnya. Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir tiba di rumah Insinyur Soekarno. Ya, siapa di sana? Saya Bung, dengan Bung Hatta. Ada yang mau dibicarakan. Ada apa kabar? Ada yang kami bicarakan dengan Anda. Oh, baiklah, masuk dulu. Kiranya ada hal mendesak apa yang membuat kalian datang ke sini pada malam hari ini? Begini Bung, Jepang sudah kalah. Kita harus segera bertindak. Benarkah begitu, Syahrir? Apakah Anda sudah melihat kebenarannya atas berita itu? Benar Bung, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Rakyat tidak bisa terus menunggu. Kita tidak bisa mengecewakan mereka. Tenanglah Syahrir. Kita datang ke sini hanya untuk merundingkan hal ini kepada Bung Karno. Baik Bung. Benar yang dikatakan oleh Bung Hatta. Aku mengerti dengan semangatmu, Syahrir. Tapi kita harus bijak dalam bertindak. Tidak tergesa-gesa. Kita harus memastikan kemerdekaan ini abadi, tidak dijajah kembali. Baik Bung, asal jangan sampai terlambat. Rakyat sudah siap menyambut kemerdekaannya. Ya sudah, mari kita rundingkan hal ini dengan kepala yang dingin. 15 Agustus 1945 pada pukul 20.30. Para tokoh golongan muda berkumpul di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta untuk mengadakan rapat. Jepang sudah kalah. Ini saatnya Indonesia merdeka. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bertindak. Bung Karno harus segera menyatakan proklamasi. Namun bagaimana jika Bung Karno menolak? Dia seperti ingin masih menunda kemerdekaan ini. Kalau begitu, kita datangi saja rumah dia malam ini. Kita bawa mereka ke tempat yang aman supaya tidak terpengaruh oleh pihak Jepang. Apa maksudmu? Kemana kita akan membawa dia pergi? Ke Rengas Dengklok. Di sana, mereka dapat berpikir dengan jernih, tanpa tekanan oleh pihak Jepang. Saya setuju. Kesempatan seperti ini tidak akan datang untuk kedua kalinya. Baik, malam ini kita juga harus berangkat. Tapi ingat, kita datang bukan untuk memaksa Bung Karno. Kita datang untuk memastikan bahwa rakyat Indonesia telah siap untuk menyambut kemerdekaan. Tentu, tujuan kita hanya satu, kemerdekaan Indonesia. Setelah mengadakan rapat bersama para golongan muda,
Wikana dan Darwis pergi ke kediaman Insinyur Soekarno untuk menyampaikan keputusan rapat. Silakan masuk. Ada apa gerangan saudara-saudara datang kemari? Begini Bung, saya telah mendengar kabar tentang berita kekalahan Jepang melalui radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami para pemuda telah melakukan rapat. Di rapat kami nyatakan bahwa seluruh pemuda, Bung Karno dan Bung Hatta akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Darwis itu ada benarnya. Namun, sebaiknya kita harus menunggu keputusan dari PPKI. Namun, Bung Hatta dan Bung Karno harus segera memutuskan segala hubungan yang berkaitan dengan Jepang. Kemerdekaan adalah milik kita, Bung, bukan milik Jepang. Jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak segera memproklamasikan kemerdekaan pada malam ini juga, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Ini leher saya seret ke Bodios itu. Sudahilah nyawa saya malam ini juga. Tidak usah ditunggu sampai besok. Saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Oleh karena itu, saya akan menanyakan perihal ini pada wakil-wakil PPKI besok. Dan kami tidak bisa dipaksa atau didesak-desak untuk memproklamasikan malam ini juga. Kecuali jika saudara-saudara semua sanggup untuk memproklamasikan, cobalah. Saya juga ingin melihat kesanggupan saudara-saudara. Kalau begitu pendirian saudara-saudara berdua, baiklah. Kami, para pemuda tidak tahu apa yang terjadi jika besok proklamasi juga belum dinyatakan. Kami, para pemuda-pemuda akan bertindak dan menunjukkan kesanggupan yang saudara kehendaki itu. Terima kasih. Setelah gagal mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, para golongan muda dengan berat hati meninggalkan kediaman Insinyur Soekarno. 16 Agustus 1945. Pada dini hari, para golongan muda kembali mengadakan rapat yang dihadiri oleh Soekarni, Yusuf Kunto dari Barisan Pelopor, dan Sudanko Singgih dari Daidan Peta. Sekarang keadaan sudah sangat genting. Jepang telah menyerah. Bung Karno dan Hatta masih dalam pengaruh Jepang. Kita harus segera menghentikan tindakan sekarang. Benar. Selama mereka masih di Jakarta, setiap langkah akan diawasi oleh Jepang. Dan tidak boleh membiarkan hal itu menghambat kemerdekaan. Karena itu, kita akan mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta kita akan bawa keluar kota. Tujuannya agar mereka terlepas dari pengaruh Jepang dan memproklamasikan kemerdekaan yang lebih berwarna. Membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota bukanlah hal yang mudah. Jepang bisa saja menculik kemerdekaan kita. Apakah rencana ini benar-benar akan kita lakukan? Kita harus melaksanakan. Ini satu-satunya cara agar keputusan kemerdekaan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Singgi, engkau yang paling memahami situasi militer. Dan jujur, kami membutuhkan bantuan. Benar, rencana ini sepenuhnya kami serahkan kepadamu, Singgi. Dan pastikan Bung Karno dan Hatta dibawa ke tempat yang aman tanpa dicurigai oleh pihak Jepang. Baiklah, saya akan menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. 16 Agustus 1945. Pada pukul 04.30, para golongan muda kembali mendatangi kediaman Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno, kami datang bukan untuk berdebat lagi. Jepang sudah kalah, Bung. Ini saatnya Indonesia merdeka. Kami tidak menolak kemerdekaan, namun setiap langkah harus diperhitungkan secara matang. Jangan sampai perjuangan saat ini menimbulkan korban. Telat, Bung. Kami sudah sepakat. Kami demi keselamatan dan agar proklamasi tetap bisa dijalankan, kami akan membawa kalian berdua pergi ke tempat yang aman di luar kota. Maksudmu apa, Hei?
Kami akan bawa Bung ke Rengas Dengklok, Bung. Di sana tidak ada pasukan Jepang dan tidak ada tekanan dari siapapun. Bung dapat berpikir dengan tenang. Baiklah, jika demi keselamatan dan kesejahteraan bangsa, kami ikut. Tapi ingat, tanggung jawab besar berada di pundak kalian. Baik, Bu. Baik, Bung. Mari. Pagi buta tanggal 16 Agustus 1945, rombongan berangkat menuju ke Rengas Dengklok. Mereka berada di Rengas Dengklok selama seharian penuh. Selama di Rengas Dengklok, Sudanko Singgih berbincang-bincang dengan Insinyur Soekarno. Bung Karno, kami ingin memastikan Bung berada di sini dalam keadaan aman. Bagaimana perasaan Bung setelah tiba di Rengas Dengklok? Di sini kan tenang. Tidak ada tekanan dari pihak siapapun. Saya merasa aman. Saya bisa berpikir dengan jernih. Jadi, apa yang kamu mau? Kami ingin Bung dapat menentukan keputusan dengan leluasa. Apakah Bung bersedia menyatakan kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta? Ya, dilihat dulu keadaannya. Namun saya bersedia. Kita harus mempersiapkan proklamasi ini dengan matang supaya masyarakat dapat menerimanya dengan baik. Kami memahamimu, Bung Karno. Semangat para pemuda tetap menyertaimu. Semoga langkah ini menjadi awal kemerdekaan yang hakiki. Terima kasih, Singgi. Niat kita itu satu. Kemerdekaan Indonesia. Mari kita pastikan ini berjalan dengan tertib dan aman. Setelah mendengar kabar bahwa Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa ke Rengas Dengklok, Mr. Ahmad Subarjo menemui Wikana untuk memastikan kejadian dan membuat kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Wikana, saya memperoleh kabar bahwa Bung Karno dan Bung Hatta telah dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda. Apakah informasi tersebut benar? Betul sekali. Mereka kami bawa ke Rengas Dengklok dan kami tempatkan di tempat yang aman supaya tidak terpengaruh oleh pihak Jepang. Kekhawatiran itu dapat dimengerti. Namun membawa Bung Karno dan Bung Hatta tanpa pemberitahuan bukanlah langkah bijaksana. Keputusan mengenai kemerdekaan harus lahir dari kesepakatan bersama, bukan karena tekanan semata. Kami memahami hal itu, Subarjo. Niat kami semata-mata untuk mempercepat kemerdekaan ini. Di Rengas Dengklok, Bung Karno dan Hatta dapat berpikir dengan jernih tanpa tekanan dari pihak lain. Baiklah, jika demikian, saya akan segera berangkat ke Rengas Dengklok untuk berbicara langsung dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Tujuannya agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan tertib dan proklamasi dapat dilaksanakan di Jakarta. Kami menghargai itu, Subarjo. Kami berharap setelah pertemuan itu, Bung Karno bersedia menyatakan kemerdekaan tanpa menunda waktu lagi. Percayalah Wikana, segala langkah akan ditempuh agar kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dengan cara yang terhormat dan aman. Ya sudah, kita lihat dulu. Setelah bertemu Wikana, Mr. Ahmad Subarjo diantar oleh Jusuf Kunto untuk pergi ke Rengas Dengklok pada malam harinya. Saudara-saudara, saya datang untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Kami telah mencapai kesepakatan bahwa proklamasi untuk kemerdekaan akan dilaksanakan besok pagi di Jakarta. Mereka harus berjumpa dapat turun tangan tidak cepat. Benar, semua dilakukan kehendak bangsa sendiri. Saya telah berunding dengan pihak-pihak terkait sehingga tidak ada lagi alasan untuk menunda. Kalau demikian, kami sepenuhnya percaya kepada Bung Subarjo dan kami akan mempersilahkan kepada Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Karno, Bung Hatta, saya ingin kembali ke Jakarta.
rakyat menunggu dan proklamasi akan dilakukan besok pagi. Akhirnya, semuanya sudah sepakat. Baiklah. Sudah saatnya telah tiba. Mari kita kembali ke Jakarta. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita. Dengan kesepakatan itu, rombongan berangkat kembali ke Jakarta. Malam itu, di kediaman Laksamana Maeda, teks proklamasi disusun dengan penuh kehati-hatian. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, suara kemerdekaan pun berkumandang di seluruh tanah air, menandai lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka.